Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit subscribe button and don't forget to leave a thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update untuk Bitcoin roadmap ya, terkait dengan pergerakan atau potensi pergerakan untuk mid term to long term bagi Bitcoin, dan juga kita akan ada berikan satu update untuk token yang kebetulan saya pribadi sedang antisipasi bersama dengan rekan-rekan dari Advance Group juga. Ini kita sama-sama lagi antisipasi, jadi nggak ada salahnya saya pengen sharing ke teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mencerna apa yang saya sharing, make sure remind ke diri kalian dulu bahwa segala keputusan itu datang dari tangan masing-masing ya. Jadi apa yang saya bagikan ini pada dasarnya menurut saya pribadi ya ada potensi, tapi kalau misalkan menurut teman-teman dirasa kurang begitu menarik ya nggak harus beli, nggak harus ikutan teman-teman. Jadi tujuan saya pada dasarnya di video ini adalah hanya sharing saja ya, sharing yang menurut saya cukup berpotensi gitu. Oke, so before kita masuk, saya pengen ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang support ya dengan memberikan informasi dan juga kita bilang feedback ya melalui video terakhir di VRA dan .update. So far ada 940 likes ya, memang ini kurang 60 lagi, sedikit lagi ya untuk mengkonfirmasikan bahwa oke, teman-teman memang setuju kalau saya akan bahas fundamental token ke depannya. Jadi antara seminggu mungkin ada 2-3 token yang kita coba cari tahu fundamental tokennya untuk masa, atau bukan masa depan sih, lebih tepatnya kayak jangka waktu menengah ke panjang lah ya, potensinya seperti apa gitu. Nah, before kita masuk ke penjelasannya, saya pengen sharing sedikit. Kemarin kita sempat mention soal descending broadening wedge pattern berpotensi terjadi pada VRA, dan kalian bisa lihat ya VRA masih ada potensi pump. Ini terakhir info yang saya sampaikan, dan kita lihat VRA ini finally berhasil break dari si descending broadening wedge pattern tepat setelah pembentukan V formation teman-teman ya. Setelah V formation terlihat dia terkoreksi, lalu dia break dari falling wedge pattern yang ada di dalamnya atau minornya, dan sekarang kita sudah confirm close di atas descending broadening wedge pattern. Jadi tinggal menunggu konfirmasi saja menuju ke higher high higher low sequence untuk meneruskan penguatan atau uptrendnya ya. Itu sedikit aja sekilas, cuman untuk VRA kasih update aja ke teman-teman. Nah, pembahasan utamanya kita ini adalah lebih ke arah Bitcoin teman-teman ya. Pertama saya akan bahas dari time frame weekly terlebih dahulu. Jadi ini sedikit reminder buat teman-teman bahwa secara jangka panjang saya masih punya keyakinan Bitcoin minimal itu bisa mencapai kisaran level $89.000 ya untuk wave 5-nya kita. Jadi potensial wave 5. Saat ini 1, 2, 3, 4, dan 5 potensi di kisaran area $89.000 ya. Dimana untuk time frame weekly-nya, kalau kita lihat teman-teman, closing weekly kemarin itu sebenarnya masih bagus ya. Kita masih anggap dan kita masih consider itu sebagai closing tertingginya dia sepanjang Bitcoin diperdagangkan dia di dunia ini gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat ini kan ada tail cukup panjang teman-teman ya. Basically closingnya kita itu di bawah Fibo 61,8%, area $66.420 ya. Area tersebut teman-teman bisa cari ya dengan menggunakan Fibo extension, ditarik dari wave 2-nya ke wave 3-nya ya, lalu kalian tarik ke pullback-nya di kisaran wave 4, dan kalian akan dapetin kisaran area 66.600 berpotensi menjadi key resistance kita. Dan sementara untuk key supportnya kita itu kalian bisa gunakan Fibo extension juga, tarik dari wave 1 ke wave 2-nya untuk pullback-nya, dan kalian dapati potensi wave 3 itu sebenarnya seharusnya berada di kisaran 78.000 ya, karena memang secara cheat sheet-nya sendiri atau elite wave theory sendiri itu potensi atau probabilitas untuk wave 3 itu cukup besar, 40% itu berada di 161,8% ya. Jadi kalau misalkan demikian ini adalah area yang berpotensi dituju, maka harusnya teman-teman kita akan melihat di kisaran $63.000 ini merupakan key support bagi Bitcoin. Alright. Nah, untuk time frame weekly intinya kalau saya pribadi ditanya, saya cukup confident ya kita masih bisa melihat penguatan pada Bitcoin lanjut ya. Saya bingung ngomongnya. Intinya penguatan pada Bitcoin itu masih berpotensi untuk dilanjut ya.
dilanjut nggak tuh, intinya lanjut ya. Dan sekarang kalau kita ngelihat di sini terbentuk ada resistance ya dari resistance sebelumnya, dan kalau kalian boleh lihat ya di kisaran area tersebut pun kita tetap ketahan. Dan untuk bagian atasnya itu dekat sekali dengan Fibo 38,2% pada Bitcoin logarithmic growth curve ya, dimana kalau kita lihat teman-teman, semestinya Bitcoin itu topnya itu masih bisa sampai 160.000 bahkan ya. Tinggal pertanyaannya, apakah mampu Bitcoin nyampe ke area sana gitu ya, atau hanya sekedar kita ketahan dan tersideways di antara Fibo ini aja. Oke, so untuk time frame weekly sendiri, kalau misalnya kita lihat dengan kondisi saat ini, seharusnya ada suatu hal yang saya bisa katakan sebagai hal yang wajar ya untuk kita ngelihat si Bitcoin saat ini itu tersideways dulu ya. Mungkin kita perlu ngelihat dia tersideways terlebih dahulu di antara kisaran 63.000 sampai 66.000 hingga nantinya dia menentukan istilahnya kita bilang ya menentukan lah ya, istilahnya dia breakout ke arah 66.000-nya, which means dia akan meneruskan new all time high-nya, atau dia malah breakdown dari 63.000 dan malah membawa Bitcoin itu terkoreksi. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari time frame daily, ini saya sudah sering bahas ya ke teman-teman selama beberapa pekan terakhir. Pada intinya sih sebetulnya kita ngelihat dia itu sempat ketahan di exponential moving average 21. Dan pada closing kemarin sebenarnya membentuk semacam morning star, cuma sayangnya hari ini kita ngelihat ya, dia kembali terkoreksi dan kembali testing atas kisaran Fibo kisaran area Fibo 100 di level $63.500 ya. Jadi kita ngelihat nih apakah dia mampu bisa mempertahankan area tersebut ya. Ini merupakan key support bagi kita. Jika tidak bertahan di atas area tersebut, maka ada potensi Bitcoin melanjutkan koreksinya gitu. Karena secara gambarannya ini menurut pendapat saya ya, kita sebenarnya masih on track banget untuk potensi menuju ke wave 3 ya. Dan kalau misalnya saya boleh tambahkan teman-teman, sebenarnya ada satu kondisi di Bitcoin sebelumnya pernah terjadi juga hal serupa ya di tahun 2020 akhir atau November, ketika dia create all time high, lalu dia terkoreksi atau pullback cukup deep ya, kemudian dia tampak seperti break high kembali dan setelahnya dia terkoreksi cukup lama teman-teman. Jadi saya rasa ada kemungkinan juga kita bisa melihat si Bitcoin itu terjadi hal demikian yang serupa gitu ya, kurang lebih mirip. Jadi break high, all time high ya kan, di kisaran area ini break all time high, lalu dia semacam false break, lalu dia tersideways di kisaran area ini hingga nantinya mengkonfirmasikan penguatannya dan menuju ke new all time high, which means yang berpotensi dicapai di kisaran area $78.000. Alright? Nah, itu untuk time frame daily. Jadi patokannya $63.000 teman-teman. Seandainya kita break dari key resistance atau key support tersebut, maka nextnya itu adalah di kisaran area $60.000. Break atas area tersebut, maka Bitcoin ada potensi untuk testing hingga kisaran $54.265 karena simply area tersebut juga merupakan key support resistance. Oke? Nah, itu untuk time frame daily Bitcoin. Alright, lanjut ke time frame hourly-nya. Sebenarnya untuk hourly-nya kita ngelihat ada satu kondisi yang cukup menarik tadinya teman-teman ya, dimana di sini dia terbentuk semacam inverse head and shoulders ya. Kalian bisa cek di sini tampak seperti inverse head and shoulders, dan sebetulnya dia sempat breakout namun kita terreject saat ini. Dan skenario ini sebenarnya sempat saya sampaikan ya melalui grup advance. Jadi sebentar saya akan munculkan dulu teman-teman, wait a second ya. Nah ini ya teman-teman, jadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada Bitcoin saat ini, dimana kalau misalkan kita tertahan pada Fibo 61,8%-nya ya, itu untuk pada time frame hourly-nya, maka kita bisa lihat di sini teman-teman, sebenarnya kita mendapati rejection itu di kisaran area Fibo 50 dan juga Fibo 61,8% ya. Rejection di sana itu bisa menyebabkan Bitcoin itu lebih mengarah ke dead cat bounce, dan dead cat bounce itu berarti ada potensi kita terkoreksi lebih deep gitu ya. Dimana kalau misalkan di sini perkiraannya kurang lebih gambarnya seperti ini, dan ini saya sampaikan pada saat di harga $66.000 karena simply kita ngelihat ada Fibo 61,8% yang berpotensi menjadi golden ratio dan sebagai resistance pada pergerakan si Bitcoin gitu ya. Yang terakhir sebenarnya ada dua kemungkinan, dan sudah pasti teman-teman tahu lah ya, ada dua kemungkinan gitu loh di dalam sebuah market. Kita bisa ngelihat dia sebenarnya bisa berpotensi create yang namanya higher high higher low sequence. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini, dengan catatan dia harus maintain di atas level C wave-nya ini
atau wave 4 untuk mengkonfirmasikan bahwa memang Bitcoin ini masih berpotensi penguatan gitu. Karena kalau kita lihat lagi teman-teman, seandainya saya tarik Fibonacci berdasarkan pullback terakhirnya, kalian bisa perhatikan ya. Sorry, ini saya tambahkan sejauh ini teman-teman ya. Ya, dari sini ya, sorry ya. Nah, di kisaran area ini Fibonacci 1,8% itu memang menahan laju penurunan pada Bitcoin. Jadi kalau misalkan memang kita testing area tersebut, namun kita masih terpantul, maka masih ada potensi dan saya pribadi masih cukup confident ngelihat Bitcoin meneruskan penguatannya. Alright, so paling sementara itu dulu teman-teman untuk update seputar roadmap untuk Bitcoin ya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan berdasarkan ekspektasi saya, kita masih bisa ngelihat Bitcoin meneruskan penguatannya menuju ke wave 3 ya. Secara probabilitas pun saya rasa demikian, kita masih bisa ngelihat Bitcoin menuju ke level tersebut. Ditambah kalau kalian boleh lihat ya teman-teman, di kisaran area tersebut ini terdapat yang namanya key support and resistance ya, di kisaran $63.500. Yang tadi kalian lihat juga merupakan Fibonacci Fibonacci 1,8% di kisaran area tersebut ya. Jadi ini kayak confluence of support area ini ya. Kalau misalkan bisa dipertahankan, harusnya cukup baik bagi Bitcoin untuk meneruskan penguatannya, karena ini juga pada time frame daily ya, kurang lebih gambarnya kayak gini teman-teman ya. Resistance, support ya. Di sini pun sama, resistance, dan saat ini berfungsi sebagai support. Jadi kita perlu pertahankan level tersebut untuk memastikan Bitcoin meneruskan penguatannya. Oke, sekian update saya untuk si Bitcoin. Berikutnya, seperti janji saya ya, di akhir penghujung acara saya pengen sharing tentang satu kripto yang sebenarnya ini masuk ke dalam watchlistnya saya dan juga rekan-rekan sekalian di Advance Group, yaitu Cubase Coin. Jadi teman-teman boleh ngecek Cubase Coin melalui CoinMarketCap. Kalian bisa cek juga white papernya, kalian bisa cek juga websitenya ya. Cubase Coin ini menarik teman-teman karena saat ini ada sekitar 1.362.757 orang yang menaruh Cubase Coin ini di dalam watchlistnya mereka. Dan memang ini sebenarnya kalau misalkan yang saya tahu sih, berdasarkan informasi terakhir dari rekan-rekan juga, beberapa saat lalu Cubase Coin ini sempat mengadakan airdrop ya, dan salah satu syaratnya itu adalah harus memasukkan Cubase Coin ini ke dalam watchlistnya kita di CoinMarketCap. Jadi memang ini saat ini menjadi dorongan bagi banyak orang untuk mengklik watchlistnya si Cubase Coin ini untuk menjadi istilahnya koin yang dipantau juga oleh mereka gitu ya. Ini sebenarnya sesuatu yang bikin saya terkejut karena pada dasarnya ini cerita sedikit teman-teman ya. Jadi Cubase Coin ini sebenarnya sudah melakukan pre-sale ya, dan kita bersama dengan Advance Group tuh sudah bergabung dari zaman Innovatorsnya ya. Jadi waktu pertama kali di launching di harga 0,04 euro itu kita udah sempat beli tokennya dan udah sempat bergabung di pre-sale-nya. Dan menariknya teman-teman, waktu di pre-sale tahap pertama ini sebenarnya nggak laku koinnya ya. Koin ini nggak laku. Lalu tiba-tiba begitu di fase keduanya itu suddenly laku teman-teman. Habis dalam kurun waktu yang cenderung signifikan cepat ya. Kalau mereka sih bilangnya di bawah 6 jam gitu. Oh iya, by the way buat teman-teman yang belum tahu, Cubase Coin itu adalah suatu token ya. Ini by the way saya bukan di endorse ya. Jadi saya jelasin dulu nih, takutnya ntar teman-teman mikir saya di endorse lagi. Enggak, pada dasarnya saya sudah beli dan kita lagi mengantisipasi untuk pre-sale yang ketiganya, yaitu di tanggal 1 Desember. Dan kita sih ngelihat ini ada potensi ya. Istilahnya kalau misalnya teman-teman bilang ini kan koin berkaitan dan berhubungan dengan travel ya. Jasa travel, terus juga jasa kayak perhotelan ya, kita bisa bilang kayak apa ya, ya intinya travel and leisure lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita ngelihat di sini ya, ini adalah dia punya perusahaan namanya FlyCubase ya, dan ini sebenarnya sudah cukup lama, dia nggak lama-lama banget sih, mungkin kalau nggak salah dari tahun 2017 lah. Dan dia saat ini itu mendevelop company dia untuk istilahnya terjun juga di dunia cryptocurrency gitu ya. Nah ini FlyCubase dan Cubase ya. Lalu Cubase Group itu termasuk Cubase Coin sendiri, decentralized DeFi token yang akan bisa dibilang menjadi nanti fungsinya sih di sini dijelasin di white papernya, teman-teman bisa ngecek ya. Kalau nggak salah tadi saya ngecek kedepannya itu bisa dipakai, fungsinya cukup banyak ya. Yang udah pasti sih bisa dipakai transaksi untuk si aplikasinya sendiri, itu udah pasti teman-teman. Lalu high transactional volume ya. Jadi di sini dijelaskan setiap kali user melakukan pembelian atau menggunakan produk. Nah,
value yang dibayarkan oleh si user ini itu akan otomatis terconvert menjadi Cube Coin bagi si company-nya. Jadi company-nya ini secara nggak langsung akan megang koinnya setiap kali transaksi terjadi. Jadi mereka ngumpulin profitnya itu dalam bentuk Cube Coin. Nah, so far sih kalau ngeliat kayak gini ya cukup menarik ya. Ada token yang istilahnya ya company-nya dipaksa untuk megang token terus gitu loh. Jadi kayak ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kalau misalkan untuk ini pre-launch-nya dia ya. Jadi kayak bukan pre-launch ya, lebih kayak pre-sale-nya dia sebenarnya dibagi jadi 3 kali ya, dan itu sudah berjalan sebenarnya. Dan secara roadmap sendiri ini dia baru mau masuk ke Q4 di tahun 2021, yaitu di audit, dan kemungkinan sih pasti Certik gitu yang audit ya. Dan nanti public launch-nya itu juga di Desember tahun ini juga. Jadi saya pikir ini masih ada potensi teman-teman ya. Kita ngelihat token ini berhubungan dengan travel, which means kalau misalkan kita tahu teman-teman nanti pada saat kondisi pandemi sudah mulai membaik, travel harusnya menjadi satu company atau satu industri yang bisa naik lagi ke permukaan ya, karena orang udah pasti pada bukan nongkrong sih, lebih tepatnya orang-orang pasti udah pada mulai pengen jalan-jalan lah, kita bilangnya gitu ya. Dan ini adalah pembagiannya ya. Jadi kurang lebih sebenarnya dia ke publik itu akan cukup besar ya. Secara volumenya itu 36%, ICO-nya 14%, ini udah 50%. Lalu yang di burn itu 10%, tokennya dari 480 juta token. Lalu board itu untuk dia punya kita bilang buat dia punya developernya ya kurang lebih ya. Yang liquidity-nya di lock sendiri itu ada 10% dan di presale itu 16%. Jadi kurang lebih dia bakal share ke publik itu kurang lebih sekitar 66% token itu akan dipegang oleh publik. Sebenarnya ini plus minus, saya ngomong fair-fairan aja karena orang megang token bisa ditransaksikan, istilahnya kan bisa aja dia dump begitu harga launching terus di dump gitu. Nah, tinggal kita ngeliat aja nih kira-kira apa sih yang nantinya kedepannya akan di offering sama si Cube Coin ini, dalam tanda kutip bisa memberikan dan meyakinkan orang-orang untuk memegang tokennya dia lebih lama gitu ya. Dan itu aja sih paling sebenarnya yang pengen saya sharing saat ini ya. Ini saya pribadi lagi pantau juga, saya pengen ngeliat juga kira-kira seberapa sukses gitu projectnya. Terus terang yang bikin saya kaget ini adalah watchlistnya ini aja, tiba-tiba meledak gitu jadi 1,3 juta. Untuk beberapa koin yang saya ngecek nih kayak Tabu Token, Maticverse, ini kan adalah beberapa koin-koin yang lagi trending ya. Saya ngecek dari dia punya watchlistnya aja itu nggak sebesar Cube Coin gitu. Makanya saya pikir something very interested ya ada di Cube Coin. Nah, kalau misalkan teman-teman memang ingin ikutan, kalian cuman tinggal login aja ya, bukan login sih, istilahnya akses ke websitenya, klik pre-sale, habis itu nanti keluar seperti ini ya, kalian tinggal sign up, lalu tinggal KYC, udah, transaksinya itu pakai Cardano. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu kejelasannya seperti apa, mungkin nanti saya akan bikinin tutorialnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ya, saya sih pengennya teman-teman nggak disuapin ya, pengennya teman-teman itu mandiri, cari tahu sendiri ya, belajar sekaligus untuk melakukan research juga atas sebuah token. Dan reason saya beli token ini juga sendiri adalah lebih ke arah fundamentalnya ya, karena kita ngelihat travel itu pasti naik dan pasti bisa dimanfaatkan lah untuk kedepannya gitu, apalagi kalau kondisi pandemi udah mulai membaik ya. Ini adalah salah satu token intinya yang saya antisipasi, dan seperti yang saya ceritakan ke teman-teman juga, posisinya belum launching, saya juga cuman baru ikut dari inovator, dan waktu itu juga ikutnya nggak banyak karena kita juga nggak nyangka gitu ini gak habis gitu loh presale pertamanya. Begitu presale keduanya ternyata dalam waktu kurang dari 6 jam itu langsung ludes ya. Ini untuk yang fase ketiganya saya kurang tahu kira-kira akan secepat apa, tapi ada kemungkinan sih bisa hitungan menit teman-teman ya, atau jam lah, paling lama kayak 1-2 jam lah gitu. Ya, kalian bisa lihat sendiri watchlistnya ya, udah 1.300.000-an gitu loh. Ya, jadi itu aja paling. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan apa yang saya sampaikan, baik itu dari roadmap untuk Bitcoin dan juga untuk penjelasan sederhana fundamental token untuk Cube Coin ini ya. Kira-kira kedepannya analisisnya itu akan dipergunakan seperti apa, dan kira-kira apakah dia bisa survive di dalam industri cryptocurrency sendiri gitu ya. Once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy this video, dan jangan lupa teman-teman support video VRA dan juga DOT ya untuk mencapai 1000 supaya saya lebih confident lagi untuk ngebahas lebih banyak token-token seperti ini. Alright, so I'll see you guys again in the next update. Have a nice day. Cheers.